Halo, Shalom. Ketemu lagi sama saya David. Apa kabar teman-teman semua yang setia dengerin program kita ya? Oke, hari ini saya mau share aja beberapa pengalaman di waktu akhir-akhir ini ya teman-teman. Jadi ada orang itu yang anggap kita itu kayak perusahaan, kayak karyawan perusahaan gitu. Ada orang juga yang anggap kita tuh kayak teman, kayak sahabat. Tapi ada juga yang anggap kita itu ya seperlunya aja. Kalau kita lagi nggak dibutuhin atau kita lagi tidak apa namanya, kalau tidak ada kepentingan sama kita, kabar aja hilang gitu, nggak pernah saya hello aja nggak pernah, walaupun mungkin bisa deket atau gimana lah gitu kan. Cuma dari pengalaman itu ya teman-teman, kita, kalau saya sih beberapa waktu akhir ini nemuin rata-rata orang yang seperti itu sama kita. Nah, cuma masalahnya kita fokus sama kehidupan kita aja, nggak usah peduliin gimana orang ke kita untuk saat ini, gimana orang itu mau anggap kita ini baik, mau anggap kita ini cuek atau apa tuh, ntar dulu tuh nomor sekian. Yang penting perilaku kita aja. Kalau saya tuh masih lebih menjaga ke perilaku saya, yang penting tidak merugikan orang lain. Yang penting itu nggak bikin onar sama orang, nggak bikin salah sama orang. Ngejaga gimana baiknya hubungan. Tapi kalau kita nggak pernah kayak di apa ya istilahnya itu, ya cuma diperlakukan seperlunya aja, ya udah nggak masalah. Kalau buat saya juga bisa untuk memperlakukan orang lebih dari itu kalau mau, tapi saya nggak pernah mikirin tuh harus seperti gimana gimana ya sampai ngebalasin gitu, enggak. Maka beberapa hari lalu saya pernah bilang di dalam suatu ibadah, kalau kita masih mau menggunakan hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu saling balas membalas dari kesalahan yang sebelumnya, ganti-ganti gigi, darah, ganti darah atau apa lagi. Jadi balas membalas, nggak ada gunanya saudara. Lebih baik kita fokus bagaimana kita ini bisa mengembangkan diri, bagaimana kita ini bisa menjaga hubungan baik itu sama orang tuh semaksimal sebisa kita. Kalau orang itu masih anggap kita mau atau ada ya oke, kalau nggak ada ya atau dicuekin atau seperlunya aja ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu nih batasan. Oh, orang ini anggap kita seperti ini, ya udah, kita juga punya harga diri tuh. Kita juga menjaga gimana kita ini seburuk-buruknya kita mesti punya nilai kok. Jangan kita itu diperlakukan orang hanya untuk seperlunya aja. Saya kesaksian sedikit tentang orang, ada beberapa karyawan yang pernah kerja sama saya. Sekarang sih udah enggak. Cuma yang bikin udah enggak itu ya karena memang perilakunya itu sebenarnya dia memang freelance. Tapi begitu dia ada job di luar, kita tuh telepon aja itu belum tentu diangkat. WA tuh balasnya tuh nanti lama, udah malam, dari kita siang WA tuh ntar malam baru dibalas. Sementara kalau lagi kosong itu maksa-maksa, apapun pekerjaan yang sekecil apapun, semurah apapun, tolong pekerjakan saya. Selalu ngomong seperti itu. Begitu kita sudah pekerjakan, nanti dapat lagi job di luar, seperlunya aja sama kita, ya udah itu cukup yang kedua kali dan saya tidak pernah pakai lagi. Tipikal orang yang kayak gitu teman-teman, kalau buat saya sih saya santai aja. Cuma saya mau berbagi gini, kalau aku itu lebih lebih apa namanya, tidak memikirkan hal-hal yang sudah lalu, apalagi itu merugikan diri sendiri. Jadi aku tuh lebih fokus ke bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi, atau jangan sampai aku sendiri yang menjadi penyebabnya itu bisa terjadi terulang gitu. Nah, jadi aku belajar juga dari
dulu tuh dari teman-teman, dari kakak-kakak gitu kan, daripada senior juga harus gimana sih. Jadi selalu diingatin bahwa yang bukan menjadi tanggung jawabku jangan dikerjain. Gak usah ngerjain sesuatu itu yang tidak ada, apa sih istilah itu, nggak ada gunanya lah, artinya kurang lebih begitulah. Tapi walaupun kita tuh niat bantu, tapi nggak usah deh, daripada ntar mungkin bisa disalahin atau apa gitu kan. Nah jadi ada juga yang bilang berkreasi aja gitu, berkarya aja, supaya tahu nih nanti gimana kalau ada sesuatu yang nggak pas atau bagaimananya. Yang penting lakukan dulu. Banyak hal teman-teman, kalau kalau buat aku itu diajarin sama semuanya, sampai hal pribadi pun diajarin. Banyak sih, sampai pekerjaan juga, sampai lingkup luar semuanya dikasih tahu, semua diajarin, semua dibagiin ke aku. Nah, puji Tuhan sih kalau sampai hari ini itu masih bisa bertahan dengan apa adanya ini, masih baik-baik aja, masih tidak membuat, dalam arti itu tidak membuat masalah yang merugikan orang lain karena ulahku sendiri gitu. Di sisi lain juga mungkin aku harus mengurangi beberapa hal karena memang ibaratnya itu aku ada sesuatu yang harus aku kerjakan, atau ada sesuatu yang mesti aku urus, atau ada sesuatu yang mesti aku lakuin, jadi mungkin harus meninggalkan beberapa hal. Nah itu juga salah satu contoh di mana aku sendiri tuh mau fokus untuk sedikit menambah, bukan untuk fokus total, bukan totality juga, cuman lagi ada sesuatu yang mesti harus aku betul-betul dengan penuh pertimbangan, dengan matang, dengan bijaksana, harus sebaik-baik mungkin aku bisa memutuskan sesuatu, karena ini menyangkut apa namanya, sebagai kepala keluarga juga harus bertanggung jawab, sebagai yang utama harus mengutamakan keluarga, bukan hal yang lain. Keluarga nomor satu. Cuma saya ngelakuin apa aja, mau pekerjaan saya sukses, mau sesuatu tanggung jawab saya di luar itu sukses, tapi kalau untuk keluarga itu saya tidak bisa memberi kenyamanan atau rasa nyaman untuk mereka, itu nggak mungkin itu bisa baik. Yang rugi malah saya sendiri. Jadi saya mau berbagi hari ini itu hanya sebatas lebih fokus membangun diri, membangkitkan apa yang bisa, yang ada di dalam diri kita sendiri, apa yang ada di dalam diri aku sendiri. Jadi aku juga mau berusaha memberi yang baik lagi untuk keluarga aku sendiri, untuk istri sama anak aku juga, baru nanti aku lebih fokus lagi bisa ngebagiin kayak ke hal-hal lainnya. Cuma itu teman-teman, memang kalau dipikirin, kalau kita memperbaiki waktu aja, itu sebenarnya kalau dipikir sih mudah, nggak sulit. Berapa lama sih untuk melakukan sesuatu itu dalam satu hari? Cuma terkadang itu banyak benturan yang tabrakan. Awalnya sih bisa mulai nih direvisi, tapi ujung-ujungnya memang nggak mesti harus benturan ya, jadi harus pilih salah satu. Karena aku sendiri punya keterbatasan ya teman-teman, aku sendiri tuh bukan orang yang punya memori itu super, bukan punya tenaga tuh super, bukan punya segala sesuatu tuh yang baik-baik tuh enggak. Aku juga punya banyak keterbatasan. Kayak misalkan orang lain mungkin yang kalau melakukan sesuatu sekaligus berbarengan untuk mungkin bisa 2 atau 3 atau 4 sekaligus berjalan. Kalau aku nggak bisa seperti itu ya teman-teman, aku tuh bisanya cuma ya ibaratnya itu melakukan itu, yang penting baik dulu, hasilnya nggak apa-apa satu-satu, tapi aku masih coba mulai lagi, ulang dari awal, mulai lagi ulang dari nol gitu teman-teman. Jadi uh, mungkin dalam kesempatan ini aku bisa menyampaikan sedikit hal itu yang bisa untuk aku bagikan ke kita semua teman-teman.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang.